Oke, so structure. Jadi di sini kita melihat strukturnya terlebih dahulu. Nah, struktur dari apa? Struktur dari kalimat dan juga nanti kita akan tambahkan tenses. Gitu ya. Jadi saling berkaitan satu sama lain nantinya. Gitu. Nah, yang pertama di sini yang harus diketahui terlebih dahulu mengenai struktur dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, dari bahasa Indonesia, setelah itu baru ke bahasa Korea. Seperti itu. Oke, nah yang pertama di sini kita lihat struktur dasarnya dari bahasa Indonesia. Nah, untuk kalimat di dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari pelaku atau kita sebut dengan subjeknya. Setelah itu diikuti dengan predikat dulu ya. Sebentar ini saya ganti dulu. Ini akan saya ganti dulu sebentar. Soalnya dia seharusnya predikat terlebih dahulu. Jadi apa sih predikat? Predikat itu kan kegiatannya atau mungkin di dalam bahasa Inggris lebih sering disebut dengan kata kerja gitu, atau verb ya. Nah, itu predikat. Nah, peletakannya itu berbeda, peletakan antara di bahasa Indonesia dan di bahasa Korea. Nah, kurang lebih nantinya akan seperti ini. Nah, kurang lebih akan seperti ini apabila di bahasa Indonesia. Gitu ya. Yang pertama, dia subjeknya terlebih dahulu atau pelakunya, setelah itu diikuti dengan predikatnya. Baru objeknya. Seperti contoh, saya makan nasi. Saya di situ pelakunya atau subjeknya, makan itu aktivitasnya atau predikatnya, dan nasi itu adalah objeknya. Nah, contohnya seperti itu dasarnya. Nah, contoh yang lain, ada Ani memasak di dapur. Nah, pelakunya yang mana? Pelakunya adalah Ani. Ya kan? Predikatnya yang mana? Memasak. Objeknya di dapur. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Aku belajar bahasa Korea kemarin. Nah, di sini pelakunya belajar sebagai predikatnya. Nah, bahasa Korea nanti, bahasa Korea sampai kemarin nanti menjadi pelengkapnya ya, menjadi objeknya. Contoh selanjutnya, aku suka makan es krim. Contohnya seperti ini. Aku pelakunya ya, suka berarti aktivitasnya atau predikatnya, berarti makan es krim di sini lebih ke objeknya. Ya, kita sebut dengan objek. Nah, begitu juga dengan contoh yang selanjutnya. Oke. Nah, oke, kemudian sudah ada ya. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya untuk contohnya ada dia. Nah, di sini saya memiliki sering minum susu. Nah, untuk peletakan sering, kadang-kadang, selalu, dan yang lain sebagainya biasanya diletakkan sebelum aktivitas dan setelah pelakunya. Contoh, nanti ketika mau bilang seperti ini, Mbak Desi selalu. Nah, selalunya itu diletakkan setelah Mbak Desinya. Gitu. Kalau misalkan mau bilang jarang, sama ya, Mbak Desi jarang seperti itu ya. Untuk rupiah seperti itu. Oke, sudah hadir ya. Oke, koneksinya aman ya? Nggak terputus-putus Aman, suaranya ya? aman. Oke. Ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat yang bahasa Koreanya kita bandingkan. Nah, di sini ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya terletak di objeknya. Bisa dilihat ketika di dalam bahasa Indonesia, posisinya adalah subjek, predikat, objek. Akan tapi apabila di bahasa Korea, kata kerja selalu diletakkan di akhir. Jadi predikatnya di akhir. Gitu. Nah, maka untuk kalimat yang pertama, Ani memasak di dapur dalam bahasa Korea nanti menjadi Ani di dapur memasak. Oke. Bentuknya harus seperti ini. Ini untuk struktur dasarnya. Selanjutnya untuk yang kedua seperti apa? Aku bahasa Korea kemarin belajar. Atau untuk yang ini biasanya kalau misalkan saya di percakapan sehari-hari, saya buat aja kemarinnya diletakkan setelah aku nih. Aku kemarin gitu ya, bahasa Korea belajar itu nggak apa-apa. Atau mau diletakkan seperti ini juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi untuk kata kemarin ini
sebenarnya bisa diletakkan setelah aku atau sebelum si kata kerjanya, sebelum si belajarnya ini. Gitu. Selanjutnya, selanjutnya di sini saya akan tanya. Oke, untuk Mbak Desi dulu. Untuk yang nomor 3, berarti di bahasa Koreanya seperti apa nanti? Aku es krim suka. Mungkin. Nah, jadi aku makan es krim suka. Oh, aku makan es krim suka. Iya, predikatnya yang mana atau aktivitasnya yang mana? Suka. Jadi makan es krim itu satu kesatuan. Dia sebagai Oh, objek aku nantinya. makan es krim suka. Mm-mm. Oh, oke, 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 oke. Oke, aku makan es krim suka. Gitu. Nah, Ya, ya. diingat setelah subjek ini baru predikat atau kata kerja, maka setelahnya itu adalah objek. Gitu ya. Oke, untuk aduh siapa namanya saya lupa. Mbak siapa Mbak satu lagi. Lila. Oke, Mbak Lila. Mbak Lila. Mbak Lila untuk yang keempat kira-kira kalau misalkan Mbak Lila lihat dengan pertukaran struktur ini kira-kira menjadi seperti apa kalimatnya nanti ketika di bahasa Korea? Dia minum susu sering. Jadi minumnya kan aktivitasnya. Nah, Ya. aktivitas nanti kita ke predikat. Jadi predikatnya di akhir. Nah, jadi nanti kalimatnya dia susu sering minum, bisa gitu ya, saya tulis dulu ya. Dia susu sering minum, bisa, atau dia sering ya susu minum. Tetap minumnya di belakang. Ya, karena aktivitas selalu di belakang. Berarti Ya, aktivitas selalu di belakang. Oh, berarti kerjanya di belakang. Betul, kata kerjanya selalu di belakang. Di belakang. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 5 seperti apa? Mbak Lila, untuk yang nomor 5 ini. Dia di rumah selalu menonton TV. Oke, jadi nantinya dia gitu ya. Ya. Di rumah. Oh, salah ya. Oke, dia di rumah atau bisa coba. Biasanya kan seperti ini. Nanti kalimat coba saya tulis dulu dalam langsung bahasa Koreanya ya. Kita tulis dulu. Nah, kan seperti ini nanti. Ya. Nah, di sini TV-nya dulu. Ya, oke. Di sini kita letakkan TV-nya dulu aja ya. TV biasanya kita tulis TV aja sama. Television, jadi langsung aja ya. TV real. Nah, oh, TV real. Nah, ini baru ya. TV so. Nah, ketika kita melihat kalimat yang ada di sini. Nah, ini di kalimat sehari-hari ya, biasanya saya seperti ini. Co itu lebih ke sayanya. Jadi kalau misalkan saya tulis di bahasa Indonesianya berarti saya gitu ya. Selalu bisa seperti Mbak Lila tadi, TV-nya dulu. Nah, di rumah ini ya. Ya. Nah, saya selalu TV di rumah menonton. Jadi Co ini lebih ke sayanya kan, Hangsang lebih ke selalu, TV tetap TV ya, di rumah si besok menonton berarti putar. Oke, untuk yang ini nanti akan saya jelaskan. Oke, nah jadi kalau enggak saya jelaskan sekarang aja deh. Kan ada dua. Ada yang ditambahkan dengan eso untuk keterangan tempat ya. Untuk tempat ada yang ditambahkan dengan eso, mungkin akan saya tulis di bawah aja deh supaya lebih jelas. Ada yang seperti ini atau ada juga yang soknya dihilangkan. Nah, soknya dihilangkan. Perbedaannya apa? Ketika kita ingin mengatakan atau menyatakan sebuah tempat di mana kita melakukan sesuatu, contoh di sini kan dia di rumah, kan ada aktivitasnya yaitu menonton kan. Nah di sini kita gunakannya ini yang ada soknya. Ya, contoh di sekolah,
Nah, kita di sekolah dan kita belajar di situ. Nah, berarti sekolah nanti ditambahkan dengan eso ini. Ya. Ketika ingin mengatakan ke atau tujuan, saya ingin ke sekolah. Nah, di situ tidak perlu ditambahkan eso. Jadi langsung aja kita tambahkan e. Mungkin dalam bahasa Indonesia nanti diartikan ke. Saya ke pasar. Ibu ke rumah. Kayak gitu. Di situ kan tidak ada aktivitas apapun. Yang tadi contohnya ibu ke rumah. Kalau misalkan saya ganti kalimatnya menjadi ibu memasak di rumah, nah baru kita gunakan yang atas. Ya, ibu memasak di rumah baru di situ kita tambahkan eso. Karena di rumah ya kan ibu itu melakukan sesuatu yaitu memasak. Gitu. Akan tapi apabila tidak ada aktivitasnya kita gunakan yang saja, tidak perlu tambahkan eso. Gitu ya. Untuk yang ini seperti itu. Ini kita sebutnya dengan partikel lokasi. Jadi untuk menunjukkan sebuah lokasi. Oke, nah kita kembali lagi ke struktur. Oke, jadi untuk yang nomor 5 ini bisa seperti ini ya. Bisa saya selalu TV di rumah menonton. Gitu. Bisa seperti ini. Bisa kita ganti. Ya udah selalunya kita letakkan aja sebelum menonton. Itu juga nggak apa-apa. Jadi nanti kalimatnya Chow TV rel Cibeso Hangsang Puda. Ini juga nggak apa-apa. Ya, jadi untuk yang penempatan selalu ini tidak perlu setelah ini, di sebelum kata kerja juga bisa. Karena kenapa? Karena di percakapan sehari-hari itu nggak akan ada yang bilang, itu salah loh, harusnya kayak gini, nggak ada. Yang penting mereka paham selesai. Ya, nggak ada aturan yang lain. Yang penting saling paham satu sama lain selesai. Gitu. Nah, ingat untuk struktur dasarnya seperti ini. Nah, setelah ini nanti kita akan melihat struktur dari tenses-nya langsung. Gimana kalau misalkan kita ingin membuat sebuah kalimat, gitu. Nah, kalimat ini yang saya tulis tidak bisa kita gunakan di dalam percakapan. Kenapa? Karena kata kerjanya di sini masih dalam bentuk kata kerja kamus. Jadi tidak bisa digunakan. Nah, jadi tidak bisa langsung cho tipiro cibeso hangsang puda, itu nggak bisa. Ya, pudanya ini yang nggak bisa sebenarnya karena dia format kamus. Gimana caranya supaya kita bisa menggunakan? Ya, kita masukkan ke tenses tadi. Gitu. Kita masukkan ke tenses baru bisa digunakan. Oke. Untuk yang ini dulu, ada pertanyaan mungkin sebelumnya? Sebenarnya sih nggak begitu paham tentang penambahan kalimat yang ke sama itu. Yang mana? Yang menambahkan aktivitas itu loh. Saya nggak begitu paham. yang contoh nih ya. Kita mau bilang saya belajar di rumah. Nah, di rumahnya ini wajib kita tambahkan esok karena di situ ada aktivitas belajar. Kalau misalkan kita cuma mau bilang saya ke rumah, nggak ada aktivitas apapun di rumahnya. Dia cuma mau ke rumah. Nah, kalau misalkan seperti itu kita tambahkan saja. Ya, nggak perlu ada so gitu. Kalau ini mungkin di bahasa Indonesia nanti kita maknakan di gitu ya. Saya belajar di rumah. Nah, ini dia di. Tapi kalau ini kita maknakan ke gitu. Ya, untuk menyatakan tujuan gitu. Saya ke rumah, saya ke pasar. Nah, itu kita gunakannya ini. Akan tapi ketika kita bilang saya bekerja di pasar. Nah, di situ kan dia bekerja. Maksudnya ada aktivitas tuh di pasar itu. Dia melakukan aktivitas di pasar. Maka esok nanti kita gunakan. Gitu ya. Nah, ini untuk penambahan partikel tempat seperti itu. Oke. Nah, berarti untuk struktur kalimat aman ya. Untuk dasarnya seperti ini. Ada pertanyaan? Oke, diingat-ingatnya aktivitas di belakang. Ingat-ingatnya seperti itu ya. Oke. Next, selanjutnya di sini kita akan langsung masuk ke present tense ya. Jadi di sini sengaja ya saya tulis ke dalam bahasa Inggris. Sudah kebiasaan, jadi saya tulis ke situ aja. Nah, kapan sih kita bisa menggunakan tenses yang ini? Oke, yang pertama untuk mengatakan fakta. Mengatakan fakta. Yang kedua untuk menyatakan kegiatan sehari-hari.
Kegiatan sehari-hari. Hari. Bisa juga kita gunakan untuk kegiatan apa? Kegiatan yang diulang, mungkin lebih ke kebiasaan kita. Gitu. Ketika kita ingin mengucapkan atau memberitahu kebiasaan kita apa, kita bisa gunakan tenses ini. Begitu juga dengan fakta dan juga kegiatan sehari-hari. Oke. Oke. Nah, seperti contoh ya, seperti contoh halnya sekarang. Kita belajar bahasa Korea. Nah, di konteksnya kan kita masih belajar, ya kan? Kita itu masih belajar, belum selesai. Nah, kita gunakan tenses ini juga. Gitu ya, kita gunakan tenses ini juga seperti itu. Nah, di sini saya langsung ke strukturnya saja, gitu ya. Yang pertama di sini ketika akhiran kata nih ya, akhiran kata kerjanya dia berbentuk A, huruf vokal A, ataupun O, nanti ditambahkan dengan ayo. Oke, ini untuk yang pertama. Ketika akhirannya A, ya, ketika akhirannya A dan O, ditambahkan dengan ayo. Seperti contoh, di sini saya mau bilang membeli. Membeli dalam bahasa Korea, kata. Nah, setiap bahasa Korea, ya, setiap kata kerja atau aktivitas di dalam bahasa Korea pasti ada akhiran da-nya. Itu pasti. Nah, di sini kita hilangkan terlebih dahulu da-nya. Oke. Selanjutnya kita lihat akhirannya apa? Huruf vokal A berarti akhirannya. Ketika kita ingin merubahnya ke present tense, tinggal kita tambahkan yo aja. Kenapa tambahkan yo aja? Kan A-nya sudah ada di sini. Nah, A-nya kan sudah ada. Meskipun di rumus saya tulis ayo, dikarenakan A-nya sudah ada, ya udah ditulis yo-nya saja. Sayo berarti ya. Oke, iya. Nah ini baru bisa digunakan, gitu ya. Kalau ini baru bisa digunakan. Nah ini untuk aturan yang pertama. Selanjutnya kita gunakan kata datang, contohnya, ya. Nah seperti biasa kita hilangkan tanya, kita lihat akhirannya apa. Oh berarti dia bisa masuk menggunakan aturan yang ini yang pertama, gitu ya. Itu ditambahkan dengan ayo. Nah di sini kan tidak ada a, mau tidak mau kita harus tulis a-nya. Ya, berarti nanti penulisannya seperti ini. O ditambahkan A, baru tambahkan Y. Selesai. Gitu ya. Nah, yang ini yang di sini tidak perlu dibawa ya. Tidak perlu dibawa. Kenapa? Soalnya di sini hanya pendamping aja. Pendamping aja dia. Berarti kecuali tulis di depan, berarti eng-nya itu di bawah kalau di depan. Enggak, ini kalau misalkan nanti masuk ke ditambahkan kata kerja gitu ya, kita masukkan kata kerjanya ke dalam presentasi ini tidak perlu dibawa O-nya. Ya, ing-nya tidak perlu. Karena di sini saya tulis karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau misalkan saya tulis seperti ini sebenarnya salah. Nah, ini nggak bisa karena dia harus didampingi ini dulu. Gitu, itulah kenapa saya tulis gitu. Ya, sebenarnya gini aja selesai. Gitu. Sebenarnya gini aja selesai karena yang jadi patokan adalah A ini gitu. Gitu ya. Nah, ini untuk aturan yang pertama kurang lebih seperti ini. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk Mbak Lila mungkin atau Mbak Desi sampai di sini? Enggak ada, insya Allah mengerti. Oke, nah dilihat untuk contoh yang nomor 1 di situ. Ada kata pergi di situ. Kada. Ingat K-nya hilang, berarti tinggal K. Di situ ada huruf vokal A sebagai akhirannya. Maka tinggal tambahkan aja. Ya, ayo. Ingat, di situ kita tambahkan satu A aja ya. Dikarenakan di sini kita sudah memiliki A, jadi tidak perlu ayo, tidak perlu 2, jadi 1 aja. Ya, kayo. Ayo. Nah, ini untuk aturan yang pertama. Ketika kapan? Ketika akhiran katanya A ataupun O. Oke, ini yang akhirannya A, ini yang akhirannya O. Nah, selanjutnya, ini selain. Selain dari apa? Selain dari A dan O, kita tambahkan dengan OYO. Contohnya, kita gunakan kata makan. Ya, kita gunakan kata mokta.
Kita hilangkan ta-nya, berarti tersisa giok. Dia sebuah konsonan. Jadi tambahkan aja. Nah, ini baru nih. Oyo. Kenapa nggak bisa langsung? Ingat, dia huruf vokal. Ketika kita tambahkan langsung, nanti set, berubah lagi tuh posisinya. Padahal kan nggak ada katanya seperti ini. Gitu. Nah, jadi ketika akhirannya konsonan seperti ini, jadi ditambahkan aja iongnya dulu, baru o, setelah itu yo. Gitu ya. Untuk yang kedua ini seperti ini, dia harus ditulis seperti ini sama. Ya. Nah, kalau misalkan kita tidak tambahkan ieng, nanti moknya berbeda, bukan makan nanti katanya, berbeda lagi. Gitu. Oke. Contoh yang keduanya nih. Nah, ini yang paling sering nih, yang paling sering apa? Yang paling sering salah. Jadi nanti ketika melihat kata seperti contoh ada kitarida, menunggu, ya. Nah, seperti biasa kita kan harus menghilangkan ta-nya. Ta-nya kita hilangkan. Nah, di sini kan kita tersisa ri gitu ya, yang akhirannya itu i. Nah, ketika ada i ditambahkan dengan oyo, nanti berubah menjadi yo. Ya, ditambahkan o seperti ini. Nah, berubah menjadi yo. Sorry. Nah, ini ya. Penulisannya berubah menjadi ini. Kenapa berubah? Karena untuk mempermudah pengucapan. Ya, jadi dirubah seperti ini. Ketika apa melihat akhirannya i, setelah itu setelah i ini harus ada o seperti ini, dia berubah menjadi yo. Itario. Ya, nah berarti untuk yang itu ketika kita apa mengacu ke aturan ini, kita tulis lagi kitari, gitu ya, ditambahkan dengan oyo, maka nanti kalimatnya penulisannya menjadi kitario. Nah, ingat ini berubah ya, jadi seperti ini ya. Jadi yo ya, setelah real ini ke yo. Tidak bisa kita tulis hidari yo itu tidak bisa karena lebih sulit pengucapannya. Hidari contohnya o, kita tulis o di sini, yo ini nggak bisa. Kalau misalkan kita baca cepat nih ya, kidario sama aja dengan ini. Gitu. Itulah kenapa dia dirubah. Gitu ya, ketika melihat i dan o dirubah ke yo ini. Nah, ini untuk aturan yang kedua. Contohnya kidario ini. Dan juga tadi mogoyo sudah. Nah, gimana kalau misalkan ada kata kerja yang berakhiran dengan huruf H? Jadi dia akhirannya memang H. Gitu. Contoh, belajar. Nah, di sini kan ada belajar, huruf H. Ingat, H-nya hilang, berarti nanti tersisa apa? Tersisa H. Nah, tersisa ini kan nanti. Nah, di sini akhirannya H dia. Untuk H ini kita tambahkan dengan yoyo, akan tapi nanti dia menjadi he penulisannya ya. Sama seperti halnya yang ini, dia ada perubahan. Kita tulisnya he. Ketika ada H ditambahkan dengan yoyo, maka nanti penulisannya menjadi he. Maka untuk belajar ini, kalau misalkan saya tulis, dia menjadi seperti ini. Tunggu, he, yo. Ini ya. Ingat ketika ada H bertemu dengan yoyo, penulisannya menjadi heo. Berubah seperti ini. Kenapa? Ya sama seperti tadi, ya supaya lebih gampang diucapkan. Ya, jadilah heo seperti ini. Kungguheo. Berarti bacanya kungguheo. Coba kalau dibaca ini kan sulit nih. Kumbuhayoyo. Kumbuhayoyo, Oh, kumbuhayo iya. itu kan sulit. Nah, itulah kenapa di sini dipermudah dengan kumbuheo. Nah, begitu juga dengan olahraga yang contoh nomor 3. Untung hada, untung H, akhirannya H ditambahkan dengan yoyo. Nah, penulisannya berubah juga menjadi untung heo. Untung heo. Ya, penulisannya seperti itu. Oke.
Nah, nanti kita akan belajar, jadi diingat-ingat ya, perubahannya seperti apa. Nanti kita akan belajar di beberapa kata yang lain. Kalau misalkan ya, kalau misalkan saya punya kata seperti ini, seperti contohnya, nah, coba saya mau tanya Mbak Desi dulu deh, setelah itu Mbak Lila ya. Oke, berarti kalau misalkan kita masukkan ke rumus ini seperti apa penulisannya dibaca? Nah, pakai yang pertama. Pakai. Ini pakai aturan yang keberapa nih? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama kayaknya. Yang kedua. Yang kedua, kenapa pakai yang kedua? Karena akhiran I. Oke, karena Dalrida. akhirannya iya, berarti kalau misalnya kita rubah menjadi Dalrio. hal, ya, hal. Dalri. Ingat, ketika ada i ditambahkan, ketika ada akhiran i ini ditambahkan dengan oyo, ya, ditambahkan dengan oyo, berubah menjadi apa? Menjadi Dalrio. Kan? Nah, berubah menjadi ini kan? Nah, maka nanti seperti ini. Hal, Rio. Dan Rio. Iya tak? Halyo ya. Halyo. Dalio. Halyo. Beda ya pengucapan dengan penulisan ya. Iya. Itulah kenapa kalau misalkan belajar bahasa Korea diusahakan jangan terlalu fokus ke romanisasi. Terus bagaimana kalau nggak kelihatan? Mau nggak mau kita perbanyaknya di pendengaran, di listening, gitu. Jadi kita latih pendengaran kita gitu. Sambil kita contohnya lagu nggak apa-apa tuh. Jadi kita lihat lirik, setelah itu dengarkan lagu nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada kita belajar lewat romanisasi karena beda, jauh. Jauh sekali ya. Itulah kenapa kalau misalkan saya bikin video itu beberapa ada yang komplain kenapa kok romanisasinya kayak gini. Saya bilang romanisasi saya tulis sesuai dengan pengucapan, bukan sesuai dengan penulisan. Saya bilang kayak gitu. Karena kebanyakan salah romanisasinya. Maksudnya bukan salah ini ya. Secara tulisan romanisasinya benar, akan tapi secara pengucapan yang salah. Pengucapannya salah. Iya, gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi diusahakan jangan fokus ke romanisasi. Oke, nah jadi seperti itu ya. Nah oke, sekarang untuk Mbak Lila. Oke, kita Sebentar, gunakan. Boleh nanya ya. Yang mana? Cara apa namanya mengetahui kosakatanya, cara nulisnya itu gimana? Cara nulis? Cara ya, misalnya ya kan itu kayak tulisan Koreanya itu kayak ya kayak y terus y wo w. Kalau itu kan cara nyambungnya, terus kata-katanya harus menyambungnya itu gimana? Kalau ini kan memang aturannya seperti ini. Kalau misal, jadi ini bukan aturan ya, memang seperti ini. Ketika kita tulis dengan menggunakan handphone aja, tapi keyboardnya alfabetnya itu harus Hangul. Berarti kalau misalkan di keyboard aja, kalau misalnya kita tulis ini, ya ditambahkan dengan yo, dia pasti kayak gini bentuknya. Jadi kita harus menghafal kata-kata itu loh, apa namanya? Kosakata dulu berarti itu wajib. ya. Iya, itu wajib. Jadi harus banyak belajar kosakata dulu kosakata dulu, iya, betul. Nah, jangan hanya kosakata, bentuk penulisannya, karena yang paling sulit itu bukan menghafal katanya, kan tapi cara nulisnya yang paling susah itu. Iya banget. Kita tahu ya, kita tahu kata ini artinya ini, tapi disuruh nulis kita bingung. Gitu. Nah, itulah kenapa kosakata dan juga kalimat seperti ini itu diusahakan dalam satu waktu dipraktekannya. Jadi ketika kita menghafal satu kata dibuat langsung ke kalimat supaya kita tahu cara penulisannya nanti kayak gimana. Gitu. Jadi jangan hanya menghafal kosakata aja. Kita harus tahu dulu ketika dia dibentuk ke dalam sebuah kalimat nanti akan jadi seperti apa. Gitu. Jadi ketika kita menghafal kosakata aja, tapi pas nulisnya itu yang bingung. Pas nulisnya nanti bingung. Iya, nanti cara nulisnya. Gitu. Blank. Iya. Itu hal yang wajar sih, karena memang beda gitu alfabetnya.
Ya kan? Lebih gampang bahasa Inggris ya. Lebih gampang bahasa Inggris. Tapi secara tata bahasa sendiri sebenarnya lebih gampang bahasa Korea. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya gender. Kalau di bahasa Inggris kan he, she, it, ya kan? Ya. You, we, they itu kan beda lagi. Tapi bahasa Korea nggak ada. Enaknya seperti itu. Oke, selanjutnya saya tambahkan ya, saya buat kata seperti contoh, seperti tadi menonton. Coba, saya minta Mbak Lila untuk merubahnya ke dalam struktur ini. Kira-kira menggunakan struktur yang pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga. Oke. Kayaknya sih. Struktur yang Tapi aku pertama, nggak terlalu paham. coba. Maaf ya. Struktur yang pertama, kedua, atau ketiga? Ingat, dilihat akhiran. Ingat, da-nya hilang ya. Da-nya hilang ya. Ini haknya harus hilang, tidak boleh ada. Jadi dia harus dihilangkan dulu. Nah, kita lihat akhirannya apa? Akhirannya huruf apa? O kan? Akhirannya U kan? Akhirannya ini kan? Sorry. Ketiga ya? Nah, akhirannya ini kan? Menonton. Nah, akhirannya enggak. Akhirannya ini kan? Kata ini akhirannya ini kan? Oh. Benar enggak? Akhiran penulisannya ini kan? O ini. Iya, menonton. Enggak, bukan ininya ini. Bukan. Oh, ini itu. Akhirannya kan ini. Ya. Nah, kita lihat di aturan. Yang mana aturan untuk akhiran ini? Nomor 2 selain. Berarti selain ini. Berarti bukan. Berarti yang pertama. Oke, berarti yang pertama. Oke, aturannya di sini yang pertama. Berarti kita tambahkan apa? Kita tambahkan ini. Ya, kita tambahkan ini. Berarti penulisannya nanti langsung ya. Jadi kita tulis lagi ulang. Bentar ya. Akhirnya kan tadi ini, sekarang kita tulis lagi, kita tambahkan ayo. Berarti langsung set tambahkan a baru ayo. Ini maknanya apa? Bisa menonton atau melihat. Menonton atau melihat. Oke. Selanjutnya kita gunakan kata yang lain. Mungkin kita atau jangan yang panjang, yang pendek aja. Kita gunakan kata ini aja, masyita. Enak. Nah, di sini kita seperti biasa kita hilangkan haknya. Ya, di sini saya ada kata masyita yang memiliki makna minum. Nah, berarti kita hilangkan haknya, terisa masyi. Akhirnya dia i. Oke, berarti dia masuk ke aturan yang kedua. Kenapa? Karena di yang kedua aturannya selain a dan o. Berarti i ini termasuk, ya kan? Dikarenakan dia bukan a atau o, kan harus selain. Nah, berarti nanti penulisannya diingat ketika ada akhiran i, penulisannya i ditambahkan dengan ini, o ini, ya, ditambahkan dengan ini, maka dia berubah menjadi ini penulisannya. Ya. Oke, berarti ketika saya rubah ke dalam present tense menjadi seperti ini. Nah, ingat untuk ada ketika ada i ini, ya, i ketemu dengan o berarti berubah menjadi yo. Jadinya nanti akan seperti ini. Masya-Allah. Masya-Allah. Ini untuk berarti i-nya dihilangkan yo. I-nya bukan dihilangkan tapi dirubah. Tapi gitu, ditambah ya. itu. Ditambah sama berubah o. menjadi yo. Ketika kita bilang iyo bersama aja dengan yo langsung. Gitu. Itu lebih gampang. Oh, iyo. Tapi itu kan kalau dalam pengucapan kan kalau dalam bahasa Indonesia alfabetnya y, e dan o. Yang mana? Yang garis 2 itu yo. Ini kalau misalkan kita tulis dalam romanisasi berarti
Kenapa dia harus Y? Karena dia itu tebal syuhnya. Masyoyo. Masuk. Ya benar. Masoyo. Ya. Oke. Mengerti. Oke, ingat ketika Masya ada Allah, I mengerti. dengan O, dia menjadi yo. Oke. Nah, ini untuk yang pertama ya, untuk yang verbalnya. Apa sih verbal? Oke, saya tadi lupa jelasin. Verbal itu untuk kalimat ketika ingin membuat kalimat yang ada kata kerjanya, artinya ada aktivitasnya, makan, tidur, pergi, mandi, dan yang lainnya itu kita sebut dengan verbal. Gimana kalau misalkan kita ingin membuat kalimat seperti contoh hanya ada kata benda, contohnya nasi, belajar, susu, itu kan nggak ada aktivitas apapun gitu. Nah, di sini ada dua. Untuk akhirannya vokal kita tambahkan dengan yoyo, ya. Untuk akhirannya konsonan kita tambahkan iyeyo. Akhiran vokal. Seperti contoh, ya saya punya kata ini. Seperti contoh, ya di sini saya ada irem yang memiliki makna nama. Nah, ketika kita ingin mengatakan seperti ini, nama adalah gitu. Jadi untuk yang nominal ini biasanya kita maknakan dengan adalah. Berarti irem ini kan akhirannya konsonan, konsonan miem. Berarti kita tambahkan yang mana? Yang kedua. Kita tambahkan iyeyo langsung. Iremi iyeyo. Iremi. Kita tambahkan iyeyo saja di akhir. Ya, kenapa? Karena dia konsonan. Oh, berarti yang ini yang konsonan. Iya, ini konsonan ya. Dikarenakan ada miem di sini. Gimana kalau misalkan vokal? Contohnya, saya punya kata yang di bawah ada susu. Ketika kita ingin mengatakan ini adalah susu, berarti uyu yeyu aja langsung. Uyu yeyu. Kenapa? Karena akhirannya vokal. Oke. Ini huruf vokal yu ya, maka tambahkan dengan yeyu. Oke. Selanjutnya kita ke ini dulu ya, sebentar. Nah, selanjutnya di sini kan saya ada tulis 3 nih, ada i, ke, dan co. I memiliki makna ini. Itu kalau misalkan kita artikan di bahasa Indonesia, maknanya ini. Ini, ya. Ke dengan co, maknanya itu dua-duanya sama. Bedanya apa? Untuk I itu tidak ada perbedaan ya. Ya, kita bisa tahu perbedaannya ini dan itu seperti apa. Nah, akan tapi ke dengan co bedanya meskipun dia sama-sama itu, perbedaannya dia ada. Yang pertama, ketika ke bendanya jauh dari kita akan tapi dekat dengan orang lain. Ya, ketika kita ingin menunjuk benda, seperti contoh buku itu. Nah, bukunya itu jauh dari kita tapi dekat dengan orang lain. Nah, itu kita gunakan ke. Ya. Tapi ketika contoh pengucapan gunakan co, contoh pengucapannya kecek. Kecek. Saya tulis di sini. Kecek. Berarti buku itu. Nah, berarti ketika kita mengatakan kecek buku itu, maka bukunya jauh dari kita, dekat dengan orang lain. Ya, bukunya itu dekat dengan orang lain. Artinya untuk itu ke ini, dia untuk sesuatu yang jauh dari kita. Gitu aja, selesai. Gimana kalau ya? Berarti pakai kata co itu yang kalau jauh. Nah, kalau misalkan ya jauh banget, maksudnya jauh dari dua-duanya, contoh kita lagi ngumpul 2 orang nih dengan teman. Nah, kita mau minta teman kita untuk mengambil kopi gitu, kopi yang jauh dari kita tapi dekat dengan dia. Nah, maka kan kita bilangnya ke.
Nah, kalau misalkan kopinya jauh dari dua-duanya, entah itu dari kita atau dari teman, maka kita bisa gunakan cho. Gitu ya. Jadi bendanya itu memang jauh. Nah, contohnya di situ untuk nomor 1 saya ada kata susu tadi. Ketika saya mau mengatakan susu ini, maka nanti kita bisa gunakan i, uyu, yeyo. Atau kita bisa ada namanya go, ya. Jadi biasanya si i ini igo. Makanya apa? Benda ini. Kita tambahkan go di situ. Ya, igo berarti benda ini. Kego berarti benda itu. Cogo sama juga benda itu. Oke, jadi Iku. mm, Oke. gitu ya. Igo, cogo, kego. Nah, terus ketika kita ingin bilang seperti ini, benda ini, gitu ya. Benda ini adalah susu, contohnya. Nah, berarti kita gunakan ini. Contoh yang pertama ini, jadi kita tambahkan igo. Igo. Gitu kan. Uyu, Iyo. yeyo. Iku uyu iyo. Ya, benda ini adalah susu, berarti langsung aja igo, uyu, yeyo. Ketika kita ingin bilang benda itu adalah susu, ganti aja igonya dengan kego. Kego, ya, uyu, yeyo. Boleh. Kalau susunya diganti air, Gampang, mul. mul aja langsung. Berarti mul kan akhirnya konsonan. Berarti bukan Konsonan. yeyo, tapi iyeyo. Iyo. Ini kan susu, akhirnya konsonan real. Berarti tambahkan i, yeyo. Ketika kita ingin bilang susu itu, benda ini adalah Air. susu, ya, air, ya. Benda ini adalah air, maka igo murieo. Kalau misalkan benda itu adalah susu, berarti kego, susu lagi, air, kego, gitu ya, kego, Muriel. kego, murieo. Gini ya, jadi tergantung dari akhiran katanya, apakah dia huruf vokal atau konsonan. Nah, berarti di sini kuncinya satu, alfabet. Ya, kembali lagi ke Hangul. Kita harus tahu Hangul apa yang termasuk konsonan, Hangul apa yang termasuk vokal. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini untuk mengatakan adalah. Kalau misalkan kita mau bilang orang itu adalah pelajar. Contohnya. Nah, di sini orang itu dalam bahasa Indonesia kita bisa gunakan ke. Nah, itu kan berarti kita gunakan ke sarang. Sarang. Baru haksing. Iya. Haksing. Iya. Ingat yang tadi kita pelajari pertama, kata kerja selalu di akhir. Iyeyohnya selalu diletakkan di akhir. Ya, kesaram, haksing, iyeyo. Kesaram, haksing, iyeyo. Oke, nah ini ketika kita ingin mengatakan adalah. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung saja. Saya akan tulis beberapa kata di sini. Kita gunakan apa ya? Akhirnya vokal dan konsonan. Oh, gini aja. Oke. Ini untuk Mbak Lila ya. Mbak Lila yang pertama dulu. Nah, saya minta untuk tambahkan ya, Mbak Lila ya. Apakah dia gunakan yang akhiran vokal atau konsonan untuk yang ini ya? Nanti ditambahkan. Selanjutnya kita gunakan apa ya? Yang ini aja. Kata bentar, saya cari yang apa ya? Berarti untuk vokal berarti ya, akhirnya yang vokal. Yang vokal kita cari ini aja ya.
Oh ini aja deh, Hakyu. Nah, sekolah. Oke, berarti ini untuk Mbak Desi ya. Oke. Oke, kita mulai dari Mbak Lila dulu. Oke, Mbak Lila untuk yang ini berarti kalau misalkan kita mengacu ke sini nih ya, akhiran vokal dan akhiran konsonan yang di bawah ini, dia pakai apa ini? Vokal atau konsonan akhirannya dia? Oke, Mbak Lila, akhirannya vokal atau konsonan Mbak Lila untuk yang ini? Nah, kata kabang ini kira-kira akhirannya vokal atau konsonan? Ada yang tahu akhirnya vokal atau konsonan? Konsonan. Oke, konsonan. Berarti kita gunakan yang ini ya. Iya. Iyeyo. Berarti kita ingin mengatakan atau ingin bilang tas gitu ya. Ini adalah tas ya. Ingat ini berarti bahasa Koreanya adalah i. Ya. Ikabangiyo. Ketika kita ingin bilang tas ini ya. Ikabang. Iyeyo. Ya, ikabangiyo. Berarti tas ini. Tas itu ke kabangiyo. Tas itu yang jauh berarti cho kabangiyo. Ya. Oke, selanjutnya untuk hakyu. Akhirannya huruf apa? Huruf vokal U. Berarti kita gunakan yang pertama, yang ini. Oke, berarti di sini nanti kita tambahkannya yeyo saja. Ini. Sesuai dengan aturannya. Nah, berarti untuk yang ini nanti ketika kita ingin mengatakan sekolah ini maka ihakyu. Sekolah itu ke hakyu. Sekolah itu yang jauh berarti cho hakyu. Gitu ya. Nah, ini untuk kalimatnya seperti ini. Cara membedakan huruf vokal sama konsonan gimana? Aku rada ngeblank ya. Hafal, harus hafal mana konsonan, mana vokal. Oh, oke. Oke, harus dihafalkan mana vokal, mana konsonan. Oh, Ingat? berarti tidak semua huruf Korea itu vokal enggak? Berarti Enggak. ada vokal, ada konsonan. Vokal dibagi dua, konsonan dibagi dua. Berarti totalnya ada 4 jenis. Contohnya vokal? Ada vokal yang single atau yang satu, gitu ya. Ada vokal yang gabungan. Oh, berarti yang satu a, ya, o, yo itu. Nah, itu satu. Ya. Kalau yang gabungan itu yang ada a, e, ya, e itu. Gabungan itu biasanya ada wa, w, ada w. Nah, ini gabungan. Ya. Kalau yang giok, nian, liam itu termasuk konsonan. apa? Konsonan. Nah, konsonan ada yang satu, konsonan ada yang satu, ada yang gabungan juga. Kalau yang konsonan satu itu apa? Nah, konsonan yang satu ada giok, ada shiot, ada giot. Itu konsonan satu. Konsonan gabungan ada apa? Ada double giok, ada sangiok, sorry. Tadi sampai mana lagi saya lupa? Sampai ini. Gabungan ya. Konsonan gabungan ada sangiok, ya, ada sangkiok. Berarti saya belum hafal yang gabungan ini. Ada sang biep ya, ada sang biep, ada sang piep. Sang piep dulu. Ini kiep sudah tadi. Ada lagi sang siot seperti ini. Oh, berarti hurufnya double. Hurufnya double. Gitu. Itu terjadi untuk huruf vokal gitu, dan juga huruf konsonan. Huruf hidup dan juga huruf mati semuanya dibagi dua. Gitu ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya ketika kita masukkan ke dalam tenses. Ingat, taknya selalu hilang ya, taknya dihilangkan semuanya. Gitu, taknya kalau dihilangkan. yang akhiran ini, yang nomor 3 akhiran H dan apa itu? Akhiran H aja, jadi ditambahkan dengan yoyo. Nah, maka nanti tapi penulisannya menjadi penulisannya nanti seperti ini. Ditambah hayo. Nah ini di atas nih. Akhirannya H ditambahkan dengan yoyo, tapi penulisannya nanti menjadi heyo. Heyo.
Insya Allah. Insya Allah mengerti. Nah, ini untuk yang present. Kalau yang past gimana? Gampang. Ketika kita sudah paham present, past tense juga gampang. Kenapa? Karena aturannya kalau present kan seperti ini. Ayo ini. Kalau past dia tinggal ditambahkan sanksiot aja di bawah. Nah, ini pastnya. Sama sebenarnya. Beda bentuk doang. Aturannya sama. Lanjut. Dia seperti ini. Nah, selanjutnya ini juga sama. Aturannya sama ya, seperti yang present ini, hanya beda akhirannya saja. Akhirannya dia seperti ini. Ini saya misalkan. Nah, akhirannya dia seperti ini. Kita tambahkan siot, tambahkan oyo. Aturannya sama seperti itu. Untuk yang pasnya seperti itu. Ya. Untuk yang ini bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di halaman selanjutnya. Di selanjutnya sudah saya tulis. Nah, ini untuk latihan ya, sudah saya tulis katanya, ada uda, kidarida, dan yang lainnya ini sudah saya tulis gitu. Jadi nanti tinggal langsung saja dipraktekkan. Ini kan kata benda ya, gitu. Jadi nanti yang tidak ada taknya, ingat yang tidak ada taknya nanti kita gunakan yang ini. Ketika dia ada taknya kita gunakan yang ini, tapi taknya harus hilang. Ya. Oke. Nah, contoh di sini kan ada hak sengaja tidak ada ta, berarti kita gunakan ini. Kalau yang ini pabuda, di sini kan ada ta, berarti kita gunakan yang ini. Pabuda. Babuda. Oke. Ini kata sifat ya, sorry. Untuk yang ini kata sifat. Nah ini, sorry. Nah, ini kata sifat. Ini da-nya hilang, ini salah nulis. Ini tidak ada da-nya. Ini da-nya hilang ya. Jadi habu tidak ada da-nya kan, maka kita gunakan yang ini gitu. Ini sebenarnya tidak ada da-nya. Nanti akan saya ganti. Babuwoyo. Nah, kalau ada da-nya seperti ini gimana? Kita gunakan yang ini. Aturan yang ini. Gitu ya. Nah, untuk ini ke sini, yang keda, yang besar ini dia ke sini, ya ke verbal. Keda. Ipoda, ini saya tulis nih. Oke, nanti saya ganti deh penulisannya ya. Ini salah tulis ternyata. Oke. Boleh di-share ya, Pak. Ya, nanti link. di-share ya. Di WA ya. saya kirim aja ya. Oke. Oke, Nah, ini terima untuk kasih. untuk past tense-nya hampir sama seperti tadi, akhirannya a atau o, nanti sama aja seperti yang di sini nih. Nah, verbal. Gitu ya. Jadi pahami dulu yang di sini, baru nanti bisa paham juga yang selanjutnya. Karena dia aturannya sama. Gitu, aturannya sama. Gitu ya. Tuh, sudah saya tulis contoh dan katanya juga nanti tinggal dirubah-rubah. Nah, gitu ya. Nanti bisa dilihat perbedaannya seperti apa. Perbedaan akhirannya saja ya, tidak ada perbedaan yang lain, hanya akhirannya saja. Untuk aturannya sama seperti yang tadi. Udah. Gitu. Gitu ya. Oke. Nah, kalau yang ini saya tambahkan gitu. Jadi kalau ini gampang, tidak seperti yang tadi ribet. Kalau ini gampang gitu. Jadi tinggal dibaca. Jadi untuk akhiran vokal tambahkan real koeo gitu. Akhiran konsonan tambahkan gitu. Selanjutnya untuk akhiran kata yang real itu tambahkan yeyo saja gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, untuk nomor 3 bisa dilihat akhiran kata setelah dihilangkan taknya kan dia, saya tandai dulu ya. Nah, ini ketika kita hilangkan taknya maka tersisa sal kan yang akhirannya real ini. Nah, ketika ada akhiran real ini kita tambahkan yeyo saja langsung ya, ko yeyo saja. Nah, ini saja tambahkan. Ya, tadi tidak perlu ditulis real lagi, tidak perlu yang ini. Jadi langsung aja kita gunakan yang yeyo saja, koyeyo saja. Jadi nantinya sal koyeyo. Gitu. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, mokta kita hilangkan taknya maka tersisa mok huruf konsonan. Oke, ada huruf konsonan berarti huruf konsonan kita gunakan koyeyo. Maka mogel koyeyo. Kalimatnya seperti ini nanti. Ingat ya, setelah real atau ini ada spasi baru koyeyo. Ya, dikasih spasi dulu. Nah, contohnya seperti ini penulisannya. Ya.
Selanjutnya pergi, kada dihilangkan tahnya maka tersisa ka berakhiran huruf vokal ya, jadi tambahkan aja real koeo. Jadi kal koeo nanti penulisannya seperti itu. Gitu ya. Ini gampang nggak sesulit yang tadi aturannya. Gitu aturannya. Berarti untuk yang ini aturannya cuma 3 ini aja. Kuncinya di mana? Tetap ya huruf vokalnya itu apa aja, huruf konsonan itu apa aja. Gitu. Tetap loncatnya ke situ. Ya. Oke. Oke, nah mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Jadi sebenarnya sih paham. Tapi kalau yang untuk yang ini kayaknya agak rodok, nggak paham. Kalau yang ini sama ya, akhirannya intinya gini aja, akhirannya vokal tambahkan real koeo, akhiran konsonan el koeo. Gitu. Jadi kita harus tahu mana huruf vokal, mana yang akhiran huruf vokal, mana yang akhiran huruf konsonan. Gitu. Kembali lagi seperti yang tadi, seperti yang mana? Seperti yang ini nih. Ya, kita kembali lagi. Nah, vokal konsonan, aturannya sama seperti yang ini. Gitu. Jadi kenapa yang ini saya taruh duluan? Karena dasarnya emang ini. Ketika kita sudah bisa yang ini, maka selanjutnya juga merembet nanti. Tidak perlu pusing lagi. Ke sini juga nanti bisa. Ya, karena aturannya sama dengan yang sebelumnya. Gitu. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Ini juga sama. Aturannya sama seperti yang tadi. Gitu. Jadi kuncinya mana ya? Yang harus tahu dulu. Yang mana huruf vokal, yang mana huruf konsonan. Gitu. Nah, berarti nanti prakteknya ya selagi praktek gitu, lagi praktek berarti nanti tinggal ditambah-tambah lagi mengenai alfabetnya. Ya harus tahu huruf vokalnya apa, konsonannya. Gitu. Oke, contoh kita gunakan yang lain ya. Untuk yang ini kita gunakan yang lain. Contoh saya punya kata datang seperti tadi. Nah, berarti kan di sini tanya hilang maka tersisa u kan. Nah, akhirannya huruf apa? Akhirannya huruf vokal. Berarti nanti kita tambahkan real koeo saja. Nah, berarti nanti penulisannya seperti apa? Langsung aja. U tambahkan real koeo. Selanjutnya, kata ini. Kita hilangkan taknya, berarti kan tersisa dengan mok. Sisanya mok. Akhirannya apa? Konsonan. Berarti gunakan aturan yang kedua, yaitu ditambahkan koeo. Penulisannya nanti seperti apa? Ini gabung aja langsung. Oke. Selesai. Ya. Kenapa kita tambahkan el koeo? Karena dia konsonan akhirannya. Gitu. Itulah kenapa kita tambahkan el koeo. Kenapa kita tambahkan real koeo? Karena akhirannya dia huruf vokal. Gitu. Jadi langsung aja ditambahkan seperti ini. Gitu. Nah, kurang lebih tenses dasarnya seperti ini. Ini baru dasar ya, belum tenses yang ada yang apa namanya yang lebih sulit lagi ada, tapi ini hanya yang dasar. Jadi kuncinya di sini ke vokal sama konsonan. Ya, diperbanyak vokal konsonan baru nanti dibaca-baca lagi materi ini. Terlebih lagi untuk yang pertama tadi, itu yang pertama wajib dikuasai dulu baru kita bisa lanjut. Kenapa? Ketika kita sudah menguasai yang pertama ya sudah pasti yang selanjutnya juga nggak bakalan ada masalah gitu karena kita sudah paham juga seperti itu. Nah, jadi kuncinya ada di vokal konsonan dan juga di present tense itu aja. Ketika kita ingin membentuk sebuah kalimat. Dan yang perlu diingat satu lagi, kata kerja selalu di akhir. Ya, kata kerja selalu di akhir. Oke, nah nanti untuk yang ini silakan dipraktekkan ya karena juga saya sudah tuliskan ya kata-kata gitu. Kata-kata apa? Kata benda, entah itu kata benda, kata kerja dan yang lainnya untuk dipraktekkan gitu ya. Nanti akan saya kasih juga seperti itu. Oke, nah jadi materinya untuk yang ini itu saja. Silakan saya minta dipraktekkan untuk yang ini. Nanti materinya akan saya kirim. Nanti untuk penulisannya, untuk hasilnya diusahakan entah mau ditulis di buku, dipoto, dikirim ke saya nggak apa-apa. Atau mau ditulis langsung di WA juga nggak apa-apa. Ya intinya
yang ini dipraktekkan gitu aja. Ya, intinya yang ini dipraktekkan. Mau Oke. lewat buku, Oke. ditulis itu nggak apa-apa ya. Setelah itu dikirim ke saya gitu ya. Oke, nah jadi materinya itu saja ya. Jadi mungkin kuncinya di sini saya lebih tekankan di huruf vokal dan konsonan. Harus tahu dulu jenis-jenisnya seperti apa untuk bentuknya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa chat saya aja langsung ya. Tapi saya nggak bisa tidak bisa langsung jawab gitu ya. Kalau misalkan saya lagi ada kelas ngajar biasanya ya saya tidak terlalu fokus ke handphone gitu. Terkadang suka ketutup juga gitu. Itulah kenapa suka lama karena saya ada jadwal yang lain juga gitu. Oke, nah tapi nanti kalau ada pertanyaan di chat saja gitu ya. Pasti ada kalanya saya buka handphone soalnya gitu ya. Oke. Iya, terima kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Iya.